Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talks with. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti kita tiba di penghujung hari. Nah, malam ini bakal jadi malam yang kalian nih, para cowok-cowok laki-laki muda yang sedang mencari cinta atau suka banget sama cewek-cewek yang punya jiwa-jiwa selalu berpikiran positif, selalu bahagia, selalu ceria, dan dia juga cantik. Nah malam ini aku kedatangan narasumber yang benar-benar ngebuat suasana bakal jadi adem. Siapakah dia? Mari kita telepon. Dan ini dia bintang tamu aku, Farah Dara. Yeay! Dara, kamu apa kabar? Baik. Ya ampun, ini udah lama. Iya ya. Oh ya. Udah bener-bener kayak hampir setahun gitu gak sih? Iya kayaknya, Kak. Kamu malam-malam kayak gini masih bangun lagi ngerjain apa, Dar? Kebetulan aku dapat job desk gitu dari ada kegiatan dari kampus gitu. Jadi tadi baru buka laptop. Oh, kamu aktif juga ya di kampus ikut organisasi? Ikut dong. Ikut apa aja, Dar? Aku cuma ikut himpunan aja sih, Kak. Oh iya, kamu nih kuliah teknik bukan? Ya betul. Kok kamu... ini aku bener-bener salut sih. Cewek anggun yang terlihat manis banget, cantik kayak kamu. Kuat banget ya jadi anak teknik. Nipu ya. Luarnya menipu banget. Kamu bener-bener hebat banget sih. Kenapa bisa, Dar? Sebenarnya bukan hebat sih, Kak. Maksudnya bukan pilihan aku, maksudnya nggak ada kepikiran untuk masuk teknik sih dari dulu. Tapi tiba-tiba terjun di teknik dan kamu bisa bertahan sampai saat ini gitu. Dong, karena gimana ya, udah dijalanin kan, nggak mungkin kalau aku mundur gitu. Udah semester udah banyak yang dilaluin juga gitu, masa aku mundur. Tapi sejauh ini masih sama keluhannya tentang tugas, mungkin kan anak teknik katanya tugasnya berat-berat. Ya sih, cuman semakin kesini sih karena udah ngelewatin berbagai tahapnya, jadi udah mulai terbiasa. Cuman kayaknya kuliah di jurusan manapun pasti banyak tugas, banyak hal-hal yang yang dilaluinya juga, yang beratnya gitu. Jadi ya udah dijalanin aja sih. Iya benar sih, emang kayak gitu harusnya. Oh ini kamu lagi di rumah aja, ngapain aja, Dar? Aku di rumah aja macam-macam sih kegiatannya, karena mencari hal-hal yang bikin kita betah gitu kan, biar nggak bosen. Apalagi aku anaknya nggak bisa diem di rumah gitu kan. Jadi biasanya sih, kebetulan kemarin-kemarin aku 5 hari ini dapat kerjaan gitu, alhamdulillah. Jadi tiap pagi kerja meskipun depan handphone, depan laptop. Terus biasanya masak-masak gitu, coba-coba resep yang gampang dibuatnya gitu. Terus biasanya baca-baca gitu, atau nonton, entah itu nonton film atau nonton YouTube. Terus apa yang lagi ya, berubah-ubah sih Kak. Setiap hari aku pasti kayak coba-coba hal baru gitu. Menulis misalnya, bukan nulis cerita gitu sih, aku kayak suka bikin semacam jurnal gitu, ngisi-ngisi aja sih. Pokoknya cari kegiatan yang bikin aku nggak rebahan doang gitu. Berarti satu hari ini benar-benar kamu manfaatin waktunya biar kamu nggak gabut istilahnya ya? Ya betul, karena meskipun di rumah aja, tapi kan kita nggak bisa kalau cuma rebahan mulu gitu. Terus ngeliat kondisi sekarang sih, aku lihat dari sisi positifnya aja mungkin ya, kayak apa yang aku pengen lakuin waktu aku sibuk belum terlaksanakan, aku coba lakuin. Apa yang pengen aku pelajari terus belum aku pelajari, aku coba cari tahu gitu. Terus aku juga suka video call sama teman-temanku gitu, kayak semacam cuman nanyain kabar, make sure kalau teman-teman aku baik-baik aja gitu. Nah, itu sebelum jauh ke sana, aku mau nanya, kalau kamu nih di rumah suka baca buku yang kayak gimana sih, Dar? Sebenarnya aku tuh bukan
kadang orang lihatnya aku tuh suka baca buku gitu ya. Cuman aku tuh sebenarnya nggak suka baca kayak novel kayak gitu. Aku tuh lebih suka baca buku kayak yang self improvement gitu. Dan yang uniknya lagi nih, aku tuh bukan tipikal orang yang ke toko buku habis itu beli buku banyak terus kayak dibaca di rumah, punya banyak buku gitu. Enggak, aku cuma apa ya, kadang aku ke toko buku tuh bener-bener kayak bisa berjam-jam, bahkan kayak aku bisa ngabisin satu buku dibaca di apa di tempat toko gitu. apapun aku baca. Jadi aku tuh nggak ngelihat itu karya siapa gitu, dan aku ngelihat oh ini dari judulnya gitu, oh ini bagus, kayak ya udah aku baca. Karena aku tuh suka baca buku bukan karena aku suka baca, tapi biasanya aku baca buku untuk apa tuh, kayak kalau misalnya aku lagi pusing gitu, atau akunya lagi ada masalah, entah itu, atau mungkin juga isi waktu luang gitu. Jadi biasanya aku meredakan emosi aku gitu dengan baca buku yang bikin aku tuh berpikirnya lebih positif gitu loh Kak. Nah, aku suka dari kamu adalah itu. Jadi ketika mungkin orang-orang di luar sana meluapkan emosi dengan nangis, curhat, atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, kamu malah datang ke toko buku dan ngabisin waktu berjam-jam gitu. Emang bisa sambil baca buku terus kita emosi? Aku tuh kalau misalnya baca buku tuh maksudnya, jadi misalnya nih aku baca buku tentang hal ada pernah aku baca buku tuh tentang gimana sih cara mengontrol emosi kita gitu. Nah jadi aku tuh ngebaca buku tuh kayak jadi lagi apa ya, lagi menasihati diri aku sendiri gitu. Jadi kayak oh oke, jadi aku jangan sampai melakukan hal seperti itu gitu. Oh oke, kalau aku lagi di kondisi seperti ini aku seperti apa gitu loh. Jadi jangan sampai aku kayak salah langkah, salah ngambil keputusan gitu. Jadi kalau baca oh oke, jadi aku tuh kayak lagi nasihatin diri sendiri aja gitu. Kadang hal-hal yang aku share tuh ya secara tidak langsung aku juga lagi sambil belajar gitu kan. Oke, jadi biar lebih tenang ke diri kamu dengan emang benar-benar sumber bacaan yang relate lah ya saat itu. Atau mungkin selain baca buku juga sih, nggak selalu baca buku sih, kayak pergi ke coffee shop gitu, atau ya aku seneng cuman jalan-jalan aja gitu, kayak apalagi ke tempat yang alam-alam gitu, aduh udah deh seneng banget. Oh, kamu juga suka ngeliat-liat pemandangan ya? Aku suka banget kalau yang banyak tumbuh-tumbuhan gitu, pokoknya hijau-hijau gitu deh, kayak lebih relax aja gitu, dan lebih apa ya tenang deh. Betul sih, aku juga setuju sama kamu. Nah, ini aku yang mau aku tanyain tentang kenapa sih Dar kamu tuh selalu bisa meluapkan aura positif untuk orang-orang sekitar kamu? Aduh gimana ya, karena aku mikir kalau misalnya sebenarnya ada orang yang bilang sama aku kayak, soalnya aku lagi kenapa-kenapa, terus dia bilang ya kalau kamu lagi kenapa-kenapa tuh ya udah bilang aja, nggak usah kayak pura-pura kamu nggak kenapa-kenapa. Terus ya bener sih, cuman aku tuh prinsipnya itu balik lagi ke orangnya ya, dan aku prinsipnya tuh kalau aku memang lagi punya masalah, aku lagi di bawah gitu, lagi banyak pikiran, oke, aku namanya manusia ya Kak, pasti aku mengeluh terus sedih sampai nangis gitu. Dan mungkin aku juga cerita sama teman-teman, orang terdekat aku gitu. Cuman sebelum itu semua ya setelah itu semua aku pasti mikir gitu, gak mungkin kalau aku stuck diam di tempat aku gitu. Jadi kalau aku udah beres mengeluh dan lain sebagainya, ya aku harus maju, aku harus ngelanjutin lagi gitu. Aku harus ubah pemikiran aku harus lihat dari sisi positifnya gitu kan. Maksudnya seburuk apapun pasti ada sisi positifnya, dan aku harus bisa ambil sisi positifnya gitu, harus dijadiin pelajaran gitu. Dan dengan aku share hal-hal yang positif tuh ya kayak tadi, aku sambil belajar, sambil menasihati diri sendiri. Dan aku tuh mikirnya ketika aku share itu mungkin ada orang yang lagi membutuhkan semangat, lagi membutuhkan kata-kata yang aku share itu loh. Jadi ya saling berbagi gitu loh Kak, gitu loh. Tapi pernah nggak sih Dar, sejauh perjalanan kamu menjadi orang yang mengeluarkan aura positif ini, dibilang, aduh, Dara nih pencitraan terus kayak gitu, pernah nggak sih Dar? Karena Ya kan pasti.
Karena kan sekarang tuh banyak banget yang bilang baik sama pencitraan itu beda tipis. Ya, betul. Kalau kata-kata negatif yang masuk atau yang kurang baik, yang jahat sih, pasti ada aja ya, Kak. Maksudnya, orang tuh kan pasti segimanapun baiknya kita, orang pasti ada aja kan yang mau menjatuhkan kita atau yang berpikir kalau kita nggak baik lah di matanya gitu. Tapi ini udah ngejawab belum kalau ada pasti ada gitu. Iya bisa. Iya. Tapi ya itu. Tapi aku nanggepinnya gimana ya? Aku tuh kalau ada orang yang seperti itu nggak aku tangkep dengan emosi, nggak aku tangkep dengan kekesalan gitu, karena kalau aku ngelihatnya bacanya dengan emosi dan kayak kesel ya pasti aku bakalan sakit hati, aku bakalan mikir kayak oh gitu ya, bakalan kepikiran gitu, karena emang aku juga orangnya hal kecil suka dipikirin gitu kan. Tapi kayak contoh aja ya Kak, kemarin lah beberapa waktu lalu ada yang DM aku dengan kata-kata yang kurang baik, dengan ya bahasa yang kurang baik, tapi begitu aku baca oke, aku senyum terus aku ketik di situ oke, aku minta maaf kalau ternyata aku tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Aku cuma jawab gitu, dan kebetulan dia langsung siap gitu, dia langsung ngelihat, dan aku pikir dia akan memperpanjang atau membahas lagi gitu, ternyata dia nggak bahas lagi gitu. Jadi oke ya udah, karena masukan celaan dari orang nggak bisa kita tangkap seutuhnya terus kita jadi ngedang, tapi juga kita nggak bisa melakukan pembenaran atau pembelaan, itu nggak perlu kalau menurutku gitu. Jadi sejauh ini kata-kata negatif yang masuk untuk kamu ya kamu terima, tapi bukan berarti itu menjatuhkan segala kegiatan kamu ya, segala harapan kamu juga dengan kata-kata yang negatif itu. Ya betul, karena apa sih Kak, ada orang yang mengkritik kita untuk membangun dan ada orang yang menghujat kita untuk menjatuhkan kita gitu. Jadi ya harus bisa membedakan itu gitu, karena aku tuh sebenarnya orangnya suka dikritik ya. Pertama sama sahabat atau keluarga aku, kayak mereka pasti akan mengkritik aku, cuman karena aku orangnya apa-apa dipikirin, jadi pasti mereka mengeluarkan kata-kata yang bisa diterima sama aku gitu, udah paham. Jadi ya aku juga suka minta dikritik sih gitu, jadi ya harus bisa bedain gitu. Betul sih. Terus sejauh ini kamu kan suka banget nih ke teman-teman kamu tuh kayak nanya kabar, kayak tadi kamu selalu video call untuk make sure teman-teman kamu baik-baik aja. Nah, sejauh ini pernah ada nggak kayak yang dulunya nggak kenal banget, tapi karena kamu respect sama orangnya, akhirnya suka kamu chat, suka kamu ajak ngobrol, bahkan ngajak ngopi, kayak gitu? Pasti awalnya mulai dari situ nggak sih, kayak dari nggak kenal jadi kenal terus sampai akhirnya dekat, dan sejauh ini sahabat-sahabat aku tuh ya orang-orang yang aku nggak nyangka kok bisa ya aku bisa jadi sedekat ini sama orang-orang ini gitu. Tapi ya karena kita seiring berjalannya waktu ngelakuin hal yang bareng gitu, ternyata oh cocok nih, oh kita kayak ya kita cocok nih, maksudnya dari mulai pemikirannya misalnya. Aku senang sih sama orang yang pemikirannya bisa membuat aku tuh mikir oh oke, jadi punya pandangan baru gitu, sudut pandang baru gitu kan, orang-orang yang ya yang bisa membentuk aku lah Kak, karena lingkungan itu sangat berpengaruh kan, orang-orang terdekat kita itu ya yang memberi pengaruh untuk kita gitu, untuk menjadikan kita orang yang lebih baik gitu. Jadi aku sih nggak milih-milih, nggak terlalu pemilih untuk soal pertemanan gitu. Maksudnya aku berteman dengan siapa aja, aku bergaul dengan siapa aja. Bahkan dulu tuh sampai sempat dikasih tahu sama orang terdekat tuh kayak hati-hati begini, tapi aku sih prinsipnya ya dimanapun aku sama siapapun aku ya aku tetap aku gitu. Oke, berarti boleh mungkin di sini konteksnya kamu tuh benar-benar welcome untuk siapapun yang mau kenal sama kamu gitu ya? Jujur aja nggak tahu ya, aku punya pemikiran ini dari SMP mungkin ya, kayak aku tuh pengen banget dengan siapapun itu kayak ya berdamai gitu, tenang, terus kenal gitu.
ya apa ya, nggak tahu deh, aku juga kayak tiap kenal sama orang tuh ya udah jadi kayak gampang care gitu loh aku orangnya. Jadi kalau udah kenal ya menurutku baik, apapun kata orang tentang orang ini ya di pandangan aku orang ini baik gitu. Setuju sih aku. Berarti kamu suka gosip gak sih, Dar, orangnya? Kalau gosip ya manusiawi ya, mungkin kan, dan lagi aku perempuan, terus aku juga cuma manusia biasa gitu. Tapi semakin kesini, entah sejak kapan, yang namanya gosip tuh untuk aku kayak udah nggak apa ya, udah nggak aku lakuin lagi gitu. Ditambah juga teman-temanku itu bukan tipikal yang suka gosip juga gitu. Jadi kalaupun ada gosip atau apa, aku sih kalau aku belum bisa menasihati orang itu atau mengingatkan orang tersebut, belum mempunyai keberanian seperti itu ya, aku prinsipnya cukup ya udah aku diam, atau nggak perlu aku dengar, nggak perlu aku ikut-ikutan menambahkan kata atau memanaskan situasi gitu. Jadi lebih baik aku diam gitu. Gosip sama curhat beda kan, Kak? Iya. Ya paling kalau curhat itu mungkin masih lah ya, tapi kalau gosip sih aduh udah kayaknya tiap aku ketemu teman-teman tuh bukan gosip sih, kayak kita lebih udah kita fokus sama hidup kita gitu, sharing tentang kehidupan kita gitu loh. Oke, berarti mungkin yang tadi balik lagi, kamu kalau misalkan dapat suatu kabar tentang seseorang yang buruk-buruk, belum tentu kamu telan mateng-mateng lah ya itu obrolan. Jadi tentang siapapun itu orangnya. Kadang aku risih sendiri kalau misalnya nih lagi di keramaian terus tiba-tiba ngomongin orang begini-begini, aduh aku mesti bingung mesti gimana gitu. Dan kadang apa tuh yang gak enaknya itu jadi apa ya, di lingkungan tuh misalnya aduh apa tuh namanya aku lupa, pokoknya kayak jadi aku ngerasa sendiri dan orang-orang ngomongin orang lain misalnya, terus aku kayak bingung juga kan mau ngomong jangan ngomongin dong atau apa, kan kayak aduh ya ampun, kayak gak masuk banget gitu. Aku ya balik lagi aku paling dengan diam atau mungkin berusaha mengganti topik, mengganti arah obrolannya gitu. Yang padahal dalam diri kamu sendiri sebenarnya kamu kurang suka kalau misalkan ngomongin orang terlalu jauh dan nguak-nguak keburukannya gitu ya. Terus sedih sendiri sih kayak, terus aku selalu mikir, wah ini kalau aku nggak ada di sini apa aku diomongin juga ya gitu. Oh iya ya, bener juga ya. Ini aku tuh serem deh. Nah akhirnya apa sih Dar yang ngebuat kamu tuh kuat gitu untuk dengan segala tadi kamu bisa nge-recovery emosi kamu dengan baca buku atau datang ke tempat-tempat yang kamu suka, terus dapat masukan dari orang atau kata-kata negatif dari orang. Apa sih yang ngebuat kamu akhirnya kuat dan tetap positif gitu? Ya karena kalau menurut aku ya Kak, kan hidup itu Tuhan yang nentuin, kita yang jalanin, dan orang lain yang mengomentari gitu. Pasti ada orang yang bakalan suka sama aku dan gak suka sama aku gitu. Ya tadi aku gak akan biarin kata-kata yang negatif masuk ke dalam pikiran dan hati aku gitu. Terus aku juga selalu berpikir apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai gitu. Jadi kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan lagi, bahkan dilipat gandakan. Tapi meskipun bukan dengan orang itu gitu, tapi kadang ada momen kayak apa sih yang salah, kenapa aku udah berbuat baik tapi kok dibalasnya kayak gini sih gitu. Nah tuh orangnya udah nggak mau berekspektasi sama manusia gitu, karena selama aku berharap pada manusia berarti aku akan selalu merasakan kecewa gitu. Jadi ya aku sebisa mungkin berusaha apa ya Kak, aku kan bukan manusia yang sempurna gitu ya, banyak banget dosa yang aku perbuat, banyak banget kesalahan yang aku perbuat itu baik dari kata maupun dari sikap gitu. Tapi dengan segala ketidaksempurnaan aku selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan mencoba tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Terus aku selalu berusaha untuk meminta maaf sih, kayak meminta maaf sama diri sendiri maupun sama orang lain gitu. Karena sampai kadang orang terdekat tuh bilang kayak ngapain sih minta maaf dulu gitu, padahal nggak salah-salah lo banget gitu. Tapi ya buat aku tuh
aku meminta maaf bukan karena aku harus meminta maaf, tapi karena aku memilih untuk meminta maaf gitu. Jadi ya sering-sering introspeksi diri, sering-sering kalau memang merasa punya salah gitu ya minta maaf gitu. Karena menurut aku kalau kita nyakitin hati seseorang gitu, aku takutnya tuh kayak entah itu dari kebaikan yang datang sama aku mau gitu maupun dari kesehatan, rezeki atau segalanya ya, takutnya tuh terhambat gitu. Jadi aku sih pikir ke situ gitu. Pokoknya pemikiran-pemikiran aku tuh kadang jauh gitu loh Kak, makanya ya gitu. Tapi itu keren sih, Dan. Maksud aku, di usia kamu yang sekarang gitu ya, udah benar-benar menerapkan diri kamu sendiri adalah orang yang harus selalu positive vibes gitu untuk siapapun itu. Yang akhirnya mungkin untuk circle kamu sendiri, orang-orangnya jadi terbawa positif gitu kan. Nah sih Kak, maksudnya aku ngelihat sekarang, aduh alhamdulillah kayak temen-temenku tuh yang terdekat sama aku tuh orang-orang baik gitu loh, yang ya aku tuh banyak belajar dari ini sih, dari siapapun itu ya, entah itu orang terdekat, entah itu siapa, aku juga banyak belajar dari orang-orang sekitar aku Kak. Kayak aku ngeliat, ya ampun, nih orang baik banget kok bisa ya gitu. Terus kayak, wah keren, berarti aku harus contoh nih orang kayak gini. Atau sebaliknya hal yang negatif yang dia lakuin, oh berarti kalau aku ngelakuin hal yang kayak gitu tuh yang nggak enak ya gitu, diperlakukan seperti itu tidak enak ya, jadi aku jangan sampai begitu gitu biasanya. Betul, betul, betul. Terus sekarang nih, Dar, aku pernah ngeliat di salah satu sosial media, katanya kamu dulu ikutan gadis ini ya, magazine ya? Oh iya, itu tahun 2016. Itu dari mana, Dar, awalnya kamu akhirnya berniat mau ikutan? Jadi aku tuh ngefans banget sama Dian Sastro ya Kak, dari dulu, dari aku kecil. Oh Terus ya? aku ngefans mau dia Yunda. Buh, memang ya wanita-wanita panutan. Nah mereka itu alumni dari BK Sampul kan dulunya, makanya aku tuh pikiran kayak, wah pengen banget gitu kan. Terus kayak gitu, um, meskipun aku tahu sih kayak dari orang tua aku tuh kayak gak akan setuju gitu untuk hal-hal yang apa ya, kayak ujungnya masuk ke dunia entertain gitu loh. Jadi tapi jadi aku tuh coba daftar sendiri gitu Kak, iseng sebenarnya. Dan aku nggak bilang sama siapa-siapa, jadi aku tuh itu dianterin foto sama temen aku, foto SMA, terus aku ngambil foto, terus aku kirimin, taunya kepanggil. Itu kan ada berbagai sesi untuk jadi finalis, taunya kepanggil. Oke, pertama kepanggil tuh nggak bilang, tapi ketahuan kalau nggak salah. Terus dia oh ya udah lanjutin, kirain nggak akan keterima kan, taunya kepanggil lagi, sampai akhirnya kepanggil lagi dan jadi finalis waktu itu. Wow, keren. Ya tahu ya, maksudnya rezeki orang, takdir juga nggak ada yang tahu, udah ada yang nentuin kali ya. Tapi akhirnya dari awal kamu udah benar-benar memantapkan diri kayak ikutan, berarti rasa percaya diri kamu tuh udah benar-benar ini ya, apa ya, udah terlatih gitu. Ya tahu sih ya, karena sebenarnya pas aku daftar tuh bukan ada rasa percaya diri, kayak iseng, benar-benar iseng, karena aku tuh ngelihatnya biasa, strong ngelihatnya mau diajuin, jadi kayak aduh kepo gitu, rasa ingin tahu, aku rasa penasaran gitu. Jadi bukan lebih ke rasa percaya diri sih, jujur aku orang lihatnya aku tipikal orang yang percaya diri, padahal aku tuh sering banget minder. Minder akan hal? Banyak hal, aku tuh sering banget minder, jujur aja, kayak aduh mungkin lebih ke rasa cemas gitu dan rasa ketakutan gitu, kayak aduh bisa nggak ya aku, terus kayak apa mungkin bisa, kayak gitu loh, kayak ya gitu. Tapi akhirnya kamu bener-bener bisa ngecover rasa takut kamu ya, Dar. Jadi emang bener-bener, ini nih, kayaknya nih first time, nggak tahu sih kalau teman-teman kamu sendiri mungkin udah pada tahu. Ini orang-orang yang nggak tahu Farah Dara sebelumnya dan mendengar podcast ini, akhirnya tahu ternyata seorang Farah Dara juga pernah merasakan takut, pernah merasakan nggak pede juga kalau misalkan mau coba-coba hal, tapi akhirnya dicobain gitu kan. Nah menurut aku, kalau kita nggak punya rasa khawatir dan rasa takut, berarti mimpi kita belum besar gitu. Jadi aku ngerasa kalau aku punya rasa takut dan rasa khawatir, berarti aku udah di jalan yang tepat gitu. Berarti aku mau meraih mimpi yang besar gitu. Wow, itu kata-kata bener-bener langsung aku pikirin gitu loh, Dar.
Berarti sejauh ini kesibukan kamu apa aja, Dar? Selain dari tadi kampus, terus sekarang punya kerjaan. Ini kalau untuk di rumah aja apa gimana? Di lingkungan sehari-hari deh. Ya sebenarnya kalau aku masuk kampus sih benar-benar sibuk ya Kak, kayak dari Senin sampai Sabtu gitu. Sibuk sama baik itu akademik maupun organisasi gitu. Terus bahkan kerjaanku juga jadi mesti benar-benar dibatasi ya. Dan lagi dari orang tua aku juga nggak memberikan izin yang penuh banget aku untuk ngambil kerjaan atau ikut hal-hal yang kayak misalnya modeling atau yang kayak gitu tuh masih belum sepenuhnya boleh gitu, karena aku masih fokus sama pendidikan aku. Kalau aku nanti udah melewati itu, udah jadi seorang sarjana, baru aku boleh diberikan pilihan mau menentukan kehidupan aku tuh ke depannya gimana gitu. Oke. Suka ini nggak sih, Dar? Nulis kayak pencapaian-pencapaian gitu untuk tahun depan, untuk minggu depan, misalkan goals-goals apa? Sebenarnya sempet ya aku nulis kayak gitu, cuman dengan aku nulis kayak gitu tuh buat aku pribadi nih ya, malah aku jadi kayak ngerasa aku membatasi diri gitu Kak. Jadi aku sih kayak spontan aja gitu, kayak tapi aku tuh lebih seringnya nyari hal apa nih yang pengen aku lakuin, atau apa nih yang belum aku lakuin, apa yang pengen aku lakuin gitu. Kayak misalnya ikutan ini, aku seneng storytelling karena waktu itu aku pernah ditunjuk sama guruku waktu SMP. Padahal aku nggak ngerti ya, kayak emang aku bisa ya, kok bisa ditunjuk gitu. Terus aku ditunjuk untuk storytelling, sampai akhirnya sampai kampus pun aku masih suka nyari kayak lomba-lomba storytelling, lomba atau ini speech gitu, kayak pidato gitu kan, biasanya dari Unpad dia ngadain gitu. Biasanya aku ikut itu. Atau contoh kecil lainnya kayak ikut cooking class gitu. Aku kan seneng kayak main-main masak gitu ya, jadi sempet aku ikut cooking class, itu ada di Baker Street, kayak promosi. Nggak apa-apa. Aku ikutan itu, jadi ya apapun yang bisa aku coba sih. Berarti sejauh ini apa cita-cita kamu, Dar? Kalau ditanya cita-cita nih ya, sebenarnya jauh banget. Aku tuh pengen banget masuk sekolah hukum kalau untuk cita-cita pekerjaan. Emang karena bapak aku tuh dulu seorang pengacara, terus dia sekarang setelah itu dia sekolah lagi ngambil jadi seorang notaris gitu, dan aku tuh dulu pengen banget, nggak tahu kenapa pengen banget jadi seorang pengacara gitu loh. Waduh, masuk pengadilan gitu ya, ruang pengadilan, terus kayak pakai blazer, terus ya pokoknya kayak seneng aja. Terus aku anaknya juga seneng ngobrol gitu kan, seneng bicara gitu, jadi ya seneng aja, pengen dulu tuh. Itu mimpi aku dari kapan ya, SMP gitu, dari kecil. Dan itu nggak berubah sampai sekarang, aku pengen masuk sekolah hukum atau mungkin sekolah hubungan internasional gitu. Berarti nanti apakah setelah lulus S1 ini bakal melanjutkan lagi? Niatnya sih gitu ya, karena aduh, aku orangnya nggak bisa berhenti atau nggak bisa diem gitu kan. Dan aku tuh tipikal orang yang kalau punya hal yang aku pengen, aku bakalan kejar, bener-bener kejar gitu kan. Jadi mungkin kayak untuk kuliah lagi nanti setelah beres ini tuh ya ada di list aku sih Kak. Wah, mantap sih. Mungkin ngikutin jejaknya Maudi kali ya? Jauh, tapi mungkin aku ambil positifnya dari dia ya, yang baik-baiknya mirip-mirip lah ya. Okay. Nah, kalau sekarang nih, yang aku pengen tahu, ini mungkin jadi pertanyaan epic sih. Kamu nih sebenarnya kalau deket sama cowok, kenapa sih Dar suka unshowing gitu? Emang iya ya? Atau sebenarnya emang bener-bener aku yang gak merhatiin juga. Cuman maksud aku, sampai aku mikir, ini Dara sebenarnya punya pacar atau enggak sih gitu. Karena kan kamu sering main gitu sama siapapun itu. Gak nyangka dapet pertanyaan kayak gitu, aku bingung jawabnya. Ya, aku kan kalau untuk pacaran sih ya 5 jari ini kayaknya nggak habis ya, maksudnya nggak lebih dari 5 jari ini cowok yang pernah mengisi kehidupan aku gitu. Cuman semakin kesini sih terakhir aku
aku punya pacar itu terakhir kapan ya? Sampai lupa ya? Berapa? Setahun lah ya. Serius? Setahun. Tapi semakin kesini aku nggak mencari pacar kayak ya anak muda biasanya gitu. Aku orang partner gitu loh. Jadi dan sebenarnya kalau boleh jujur aku juga deket sama cowok gitu sekarang, tapi bukan pacar, tapi orang tua aku tahu, teman terdekatku tahu gitu, dan makanya nggak ditunjukin juga sebenarnya ya karena kita nggak pacaran sebenarnya. Terus ya lebih mikir buat apa sih orang tahu juga gitu. Nggak tahu ya, aku baru kali ini dekat sama cowok dan aku bisa punya pemikiran seperti ini. Biasanya aku tunjukin kayak entah itu foto-foto, entah itu tiap aku jalan atau apa, tapi ini tuh enggak gitu. Dan ini aku agak cerita panjang ya gitu. Gak apa-apa, seru kok. Dekat sama cowok ini nggak nyangka ya, nggak direncanakan, dan aku juga sebenarnya sempat nggak sadar kayak kok bisa gitu aku dekat sama orang ini. Dan seiring berjalannya waktu itu aku nggak sadar, lebih ke keluarga aku dan teman dekat aku yang mulai sadar gitu, karena aku tuh tipikal cewek yang nggak akan menganggap cowok ini lagi deketin aku sebelum dia bilang gitu. Jadi bukan nggak peka atau cuek, tapi aku nggak mau aja jadi cewek yang kegeeran gitu, karena cowok zaman sekarang lah ya bisa dibilang main iseng-iseng aja gitu kan deketin cewek gitu. Jadi aku nggak mau baper duluan gitu. Terus sampai akhirnya kita deket lumayan lah ya, dan aku tuh bener-bener ngerasa lebih banyak positifnya sih, karena baru kali ini aku ngerasa, dan itu dirasain bukan sama aku tapi sama orang terdekat aku juga ngerasa kalau aku jadi orang yang lebih dewasa gitu, karena aku ngerasa tuh sama orang itu beda banget dari mulai pertama kali deket setelah aku analisis gitu. Jadi aku tuh gimana tuh? Kayak ketemu tuh paling cepet nih ya seminggu sekali, bahkan terus jadi 2 minggu sekali, atau kadang sebulan sekali. Makanya kalau ada corona kayak gini, momen kayak gini tuh, kondisi kayak gini ya biasa aja gitu, nggak kayak orang-orang yang aduh pengen ketemu gitu gimana, kayak ya udah aku udah biasa gitu. Tapi yang penting buat aku namanya hubungan itu yang penting kepercayaan, komunikasi, dan komitmen. Itu sih yang selalu aku tanamin gitu dalam satu hubungan. Jadi ya udah, jadi aku jalanin aja sih, aku nggak berpikir jauh gitu, maksudnya selama membawa pengaruh baik ke aku ataupun aku membawa pengaruh baik sama cowok ini, ya udah jalanin aja gitu, saling support aja, karena kita nggak tahu kan jodoh kita siapa gitu. Tapi kalau aku sih mikirnya ya udah aku berusaha jadi yang terbaik aja gitu buat orang-orang yang penting buat aku gitu. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Oh, berarti ini untuk kamu, cowoknya yang dituju yang lagi diomongin sama Dara saat ini, patut berbangga lah kalian, kamu ya, kok kalian? Patut berbanggalah kamu gitu ya, mendengar seorang wanita berbicara tentang hal yang benar-benar ini dikatainnya hubungannya udah bukan hubungan yang kenal, deket, pacaran, statusan, kalau nggak cocok, udahan, kayak gitu kan. Jadi tentunya makin pede, karena orangnya pede banget. Serius? Makanya dia kayaknya part yang ini. Berarti sejauh ini kamu selalu nyaman gitu ya sama dia, kalau ngobrol nyambung? Ya bisa dibilang gitu sih ya, karena ya jujur aja kayak ngerasa apa ya, ngerasa gimana ya jelasinnya, bingung. Cuman aku tuh senengnya ya orangnya apa adanya. Terus kalau cowok lain mungkin kayak yang manja-manjain, atau misalnya yang ya terkesan sabar di hadapan aku, tapi ternyata dia ngeluh-ngeluh lah gitu, atau misalnya gimana ya, mendem atau apa. Tapi kalau yang ini tuh, kalau dia nggak suka atau dia ada hal yang nggak baik sama aku tuh, ya udah dia ngomongin, dia kasih tau aku kalau aku harus dewasa ini. Terus ya lebih nasihatin aku gitu. Aku sukanya sama orang itu, dia selalu bisa ngasih aku pandangan yang berbeda gitu. Jadi
temen sih Kak, bukan maksudnya gimana ya? Iya. Mengerti. Nah, berarti ini nih, Dar, pertanyaan yang sekarang lebih intinya gitu. Makna hidup untuk kamu tuh apa sih, Dar? Makna hidup untuk aku, sebenarnya dari obrolan kita tadi dari awal juga udah menjawab sih ya menurutku. Jadi ya tadi kata-kata yang selalu aku tanemin, hidup itu kita yang jalanin, Tuhan yang tentuin, dan orang lain yang komentarin. Jadi selama aku masih dikasih umur, ya aku harus terus jalan hidup aku, seberat apapun cobaan yang aku dapat, sesedih apapun gitu, ya aku harus tetap bangkit, aku tetap harus jalan hidup aku. Dan kalau aku dapat kebahagiaan, dapat rezeki, ya itu harus aku syukuri gitu. Jadi apa ya kan, ya kehidupan menurut aku tuh ya udah, dan aku tuh selalu ingin selama hidup aku jadi orang yang berguna, jadi orang yang bisa memberi kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar aku, terutama orang-orang yang aku sayang gitu. Terus aku harus bisa berguna gitu, bisa membantu orang yang memang memerlukan bantuan aku, sekecil apapun hal yang bisa aku lakuin, insya Allah bakalan aku usahain untuk aku lakuin gitu. Dan apa ya, aku yakin itu sih, semua hal yang aku lakuin tuh bakalan berbalik ke aku gitu. Jadi sebisa mungkin selama aku hidup, aku harus banyak melakukan hal yang baik gitu. Even aku bukan orang yang sempurna, tapi ya aku harus bisa meminimasi lah hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi aku nggak mau kalau hidup aku sia-sia gitu. Aku harus mencapai banyak hal juga gitu. Aku harus bisa, terutama bisa banggain orang tua aku gitu, kakak aku, pokoknya keluarga aku, untuk orang terdekat aku gitu. Jadi ya aku harus bisa jalanin hidup aku harus bisa bertahan gitu Kak, dengan segala kondisinya gitu, dengan segala hambatannya, dengan segala tamparannya gitu. Aku harus kuat gitu sih. Wow, sumpah sampai merinding nih aku ngedengerinnya. Kayak bener-bener itu tuh kata-kata dalam banget gitu, Dar. Aku orangnya apa yang ada di pikiran aku omongin, jadi mohon maaf nih kalau pendengarnya mendengarkannya kayak kurang rapi gitu ya. Mungkin kamunya bisa hapus ya. Tapi berarti omongan tadi itu adalah omongan yang benar-benar dari hati. Karena udah malam kali ya Kak. Iya bener ya, karena udah malam juga. Nah ini mungkin segmen terakhir dari aku untuk ngobrol sama kamu. Aku pengen kamu juga memberi kata-kata positif untuk di sana orang-orang yang ngedengerin podcast aku yang sedang merasakan mungkin sedang jatuh, terus lagi tersesat dalam hidupnya dan ngerasa kayak aku tuh hopeless gitu, hidup untuk apa lagi sih? Nah, menurut kamu tuh mereka harusnya gimana sih, Dar? Oke, jadi mungkin ada mantra dari seseorang. Mantranya adalah coba lagi, dan coba lagi. Jadi kalau kamu jatuh, kamu belum berhasil, kamu gagal, ya coba lagi sampai insya Allah akan berhasil gitu. Jadi nggak ada hal yang nggak berguna gitu, nggak ada hal yang nggak akan ada hasilnya gitu. Yang salah itu adalah kalau kamu berhenti, kalau kamu menyerah. Bukan berhenti, tapi kalau kamu menyerah. Boleh kamu berhenti sejenak untuk, ya namanya manusia mungkin akan capek gitu, sedih, terus kayak ngerasa kenapa sih gitu, tapi ya jangan kamu berhenti sampai situ, kamu harus lanjutin lagi, kamu harus coba lagi dan coba lagi gitu. Oke, berarti tipsnya untuk kamu yang lagi ngedengerin dan sedang merasakan titik terendah dalam hidup, cobalah untuk coba lagi dan coba lagi gitu ya. Makin berat masalah kita, ya itu yang menjadikan kita semakin kuat gitu. Kalau untuk aku sih itu, makanya ya itu juga termasuk moto aku sih kayak ya. Oke, berarti malam ini benar-benar perbincangan yang cukup mendalam karena akhirnya aku juga bisa belajar nih dari seorang Farah Dara yang kita sebenarnya kenal cuma sekilas-kilas doang kan, Dar? Aku juga nggak nyangka sih Kak, kayak nggak ada yang nyangka kan orang tuh bisa berubah gitu, bisa berubah sedih drastis, tapi pasti ada perubahan dari orang tersebut gitu kan. Dan ya aku ada di titik sekarang pun karena semua hal yang udah aku lewatin, semua hal yang udah aku laluin, baik buruknya ya itu yang menjadikan diri aku sekarang gitu. Oke, akhirnya aku kenal nih sama Dara dan ngobrol panjang lebar tentang hidup soal kehidupan maksudnya bareng kamu.
Dan benar-benar berterima kasih banget sama kamu udah mau luangin waktu walaupun sekarang udah tengah malam. Kamu masih mau bercerita sama aku. Aku juga berharap sih semoga obrolan malam kita kali ini bisa diambil positifnya oleh pendengarnya gitu. Buruknya sih gak usah diambil lah ya, kayak ya udah ambil positifnya aja, karena dengan kita sharing kayak gini, terutama di momen di kondisi kayak sekarang ya Kak, kayak menurutku kita memang harus saling mensupport gitu. Teman-teman kalian sih aku titip, kayak orang terdekat kalian, teman-teman kalian, kita harus saling support gitu di kondisi sekarang. Dan kita juga berdoa semoga kondisi kayak sekarang nih cepat berlalu supaya kita bisa kembali ke kehidupan seperti biasanya gitu, aktivitas seperti biasanya. Amin, amin. Semoga Dara juga sehat-sehat, terus selalu ceria setiap harinya. Terus posting juga ya masak-masaknya, itu bikin ngiler sih tiap pagi kalau aku lihat gitu ya posting, aduh Dara masak, aku jadi lapar kayak gitu. Ya ampun, ternyata kamu bisa live story aku. Iya, selalu. Sampai akhirnya aku ngajak malam ini pun kayak, wah nih cocok banget ngobrol sama Dara. Gitu. Ya udah, mungkin makasih banget Dar untuk semuanya. Sampai ketemu lagi nanti kalau misalkan kita ada waktu lebih enak, mungkin sharingnya sambil ngopi ya. Oh ya, semoga kita bisa ketemu lagi gitu Kak. Iya, tetap semangat kuliahnya Dar. Ya, thank you. See you guys. Bye, thank you Dar. Dan untuk kalian yang udah ngedengerin podcast malam ini, terima kasih banyak. Kalau misalkan kalian mau cerita, mau sharing, ataupun kalian mau request nih, kira-kira selanjutnya ngobrol sama siapa ya? Kalian bisa langsung kirim di @hai.bunga atau di first akun aku di @revandibunga-nya 2, karena nanti situ bakal aku pilih, bakal aku cerita juga tentang hidupnya, dan bisa memotivasi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.